Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam apa nih ya, background kita tuh ada BBM. Nah, di MPK kami bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain, khususnya di bidang satu adalah bidang untuk pengembangan pendidikan. Ada beberapa program kami. Ada yang BBP, ya. Nah, sekarang BBM, ada BPS. Apa masing-masing itu? Silakan nanti Bapak Ibu semuanya mengunjungi situs web kami. Nah, khusus saat ini tentang BBM, saya jelaskan sedikit bahwa ini adalah sebuah wadah di mana kita bisa membahas bersama. Kenapa? Kenapa BBM ini khusus BBM? Kalau yang lain mungkin belajar bersama, BBM kami lebih prefer untuk bahas bersama manajemen sekolah. Berbicara tentang manajemen itu sebetulnya sebuah skill ya, sebuah skill yang penuh penyesuaian gitu loh. Jadi terlalu banyak buku kita akan jumpai dimanapun, mungkin Bapak Ibu ada yang bahkan sudah belajar tentang manajemen itu sendiri, tetapi bagaimana penerapannya, bagaimana implikasinya, bagaimana implementasinya. Nah, itu semua adalah berdasarkan tinjauan konteks. Nah, sekarang kita akan bersama-sama belajar dari satu judul. Nah, dari satu judul ini kita bahas. Jadi semoga saya hanya memberikan semacam stimulus berpikir saja, ya. Stimulus berpikir saja tentang ada apa sih situasi dan konteks yang ada di sekitar kita, para pengelola pendidikan Kristen khususnya ini. Nah, itu kita bahas. Semoga bisa lebih banyak waktu kita bisa saling membahas. Itu harapan saya. Jadi saat ini kesempatan ini dari sekian program webinar BBM dalam 1 tahun ini Bapak Ibu ya, dalam 1 tahun ini ada kurang lebih 8 apa 9 ya Miss Rutsri ya kita ya, program BBM tentang bahas bersama manajemen. Nah, kesempatan ini saya yang pertama saya beri judul analisis potensi konteks. Baik yang Bapak Ibu sudah melaksanakan menyelenggarakan sekolah ataupun yang akan menyelenggarakan sekolah, tentunya ini hal pertama yang harus kita tinjau. Barulah kemudian kita melakukan desain. Desain apa? Bukan desain rumah aja, tetapi desain konsep pendidikan seperti apa. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Slide-nya sudah muncul ya. Dengan judul analisis potensi konteks penyelenggaraan sekolah Kristen di Indonesia ya. Analisis potensi konteks ini saya beri tinjauan terhadap 3 hal utama ya Bapak Ibu ya. Jadi dari pengalaman saya juga dari beberapa buku ya, tetapi kebetulan karena saya orang lapangan langsung di dalam merintis dan mengupgrade sekolah, banyak penyesuaian-penyesuaian sebagai pimpinan yang harus kita sesuaikan dengan kondisi dan isu yang ada dan yang terbarukan tentunya. Yang pertama adalah pemahaman wilayah dan kultur budaya serta pergerakan situasi global ya. Nah, dari hal ini Bapak Ibu sudah ada gambaran tidak kurang lebih kalau bilang pemahaman wilayah itu seringkali tidak termasuk ya, tidak termasuk oleh teman-teman kita yang mungkin banyak sekali berkiprah di pendidikan ya, tidak mereka masukkan di dalam apa yang harus dipikirkan. Yang sering kali dipikirkan oleh teman-teman yang melaksanakan menyelenggarakan pendidikan, kurikulumnya apa? Gedungnya apa? Itu betul. Tetapi seringkali lupa melihat sedang berpijak di mana, posisi di mana. Nah, jadi pemahaman wilayah itu sangat perlu. Pemahaman wilayah dan kultur budaya itu sangat penting, ya. Jadi jangan pernah merasa kecil hati saya berada di pelosok mana atau saya berada di kota besar sehingga sangat berbesar hati, ya. Nah, semua itu ada kelebihan dan keunikan. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Nah, sebentar nanti kita akan bahas. Serta bagaimana pergerakan situasi global tentunya. Lah dunia ini sedang mengarah kemana? Ya, dunia sedang berbicara apa? Tentang lingkungan
sekolah yang harus kita aware, ya, yang harus kita persiapkan dan kita desain. Jadi Bapak Ibu mendesain sebuah sekolah, ya, menyelenggarakan sebuah sekolah tidak gini nih, wah sekolah saya sudah tua. Nah akhirnya hanya begitu-begitu saja tanpa membuat sebuah arah perubahan baru, upgrading namanya. Nah ini upgrading perlu. Terkadang visi kita sudah terlalu tidak up to date lagi, sudah konvensional, sudah kuno, ya. Jangan pernah takut untuk merubah yang namanya visi sekolah, ya. Tidak pernah boleh takut gitu. Jadi Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan rekan-rekan seperjuangan dalam unit dengan yayasan, ya, itu kembali mereview, pikirkan kembali arah visi kita kemana, karena dunia dalam pergerakan kemana, keunggulan wilayah-wilayah sedang berada di posisi apa, ya. Pengembangan kota oleh Bapak Jokowi ini luar biasa loh Bapak Ibu, ya. Ini pemekaran tingkat kota mungkin di daerah Bapak Ibu kan yang dulunya itu cuman 1 kota, lu sekarang sudah jadi 4 kota. Bahkan kota yang berkembang sudah jadi provinsi, betul tidak Bapak Ibu, ya? Saya baru saja dari Kendari, ya, yang ada bau-bau, ya ada apa lagi tuh. Nah, dengar-dengar, wah ini mau berkembang lagi Bu Iva, Buton, minta jadi provinsi. Oh ya, wah sudah tambah mekar, tambah mekar. Kenapa? Bau-bau ada spesifiknya sendiri, ada ciri khasnya sendiri. Buton ada ciri khasnya sendiri. Nah sekarang pendidikan Kristen, Bapak Ibu, Saudara dan saya yang ada di daerah, yang ada di pelosok, bahkan yang ada di kota, apakah sadar apa yang kita injakkan kaki kita itu diberi kepercayaan oleh Tuhan loh untuk dapat mensejahterakan kota di mana engkau berada. Yeremia berapa tuh ya? Jadi di mana saudara dan saya Tuhan percayakan, disitulah. Jadi tidak perlu terlalu mengimingkan rumput tetangga hijau gitu loh. Yang kita pelajari lebih kepada esensi di mana saya bersama lembaga ini berkembang gitu loh. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi itu pemahaman pertama yang harus kita miliki. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa, ya. Apakah boleh, Bu? Misalnya kami anak-anak ada tradisi misalnya ya open house atau acara sekolah atau apapun bergaya Korea. Wah, keren. Bukannya tidak boleh. Sangat bagus. Tapi asal diimbangkan dengan kekayaan lokal. Nah, seperti itu. Sehingga anak tidak pernah lupa. Nanti sebentar saya akan singgung. Kenapa? Ada bahayanya ketika kita melupakan tempat di mana kita pijaki. Ya. Yang kedua, memilah potensi terbarukan dan tidak terbarukan. Kita terbuai dengan situasi di mana kita oke dan nyaman seperti ini. Tadi sebelum mulai webinar saya sempat guyon-guyon dengan teman-teman staf dari MPK. Iya nih, saya nih sebetulnya usia gaptek nih, usia yang bukan generasi alfa, bukan generasi ya, kita kan sudah usia yang dimana butuh asisten untuk temani saya mau webinar aja ada yang temani saya gitu loh, ya supaya saya tidak gapteknya kentara gitu ya, bukan kentara gimana, tapi ya memang saya perlu belajar dan berpacu diri. Nah, hal-hal yang seperti itu di mana kita harus terus mengupgrade diri, walaupun kita terbatas, tapi harus. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan ini kan Bapak Ibu juga paham, kita berhadapan dengan generasi yang jauh berbeda dengan kita semua sebagai guru, ya. Nah, tetapi ketika kita tidak membuka hati, tidak open minded untuk bisa melakukan pembaharuan ini, maka disitulah kita tidak melakukan bagian tanggung jawab kita, terlena dengan apa yang namanya sudah zona nyaman. Nah, yang ketiga, analisis memadai dalam mengelola resources yang terbatas. Saya keliling daerah, menemani yayasan-yayasan dan teman-teman yang berjuang untuk mengupgrade sekolahnya. Banyak sekali pertanyaan begini, Bu Iva, gimana caranya kita dapat SDM yang oke? Ini kan daerah kita terbatas. Apalagi maaf, daerah yang konteks daripada saudara sepupu kita. Susah Bu cari guru Kristen. Oke. Nah, berapa banyak emang pemuda di gereja ini? Nah, saya mulai masuk di mana? Apa yang kita pijak di daerah itu kita punya apa? 2 roti, ya, 5 roti 2 ekor ikan, atau
Kita mau mencari sampai di ujung dunia di mana yang orangnya belum tentu akan kerasan. Bila mana kita bawa ke daerah kita. Jadi pergunakanlah apa yang ada, maka Tuhan akan berkati. Kerja lebih keras, tentu. Ya. Untuk hal ini kita bagaimana akan mengelolanya, Bapak Ibu, teman-teman. Saya salut dan memang kenyataannya yang namanya daerah Pulau Jawa itu memiliki akses lebih banyak. Tetapi jangan salah, saat ini dengan globalisasi akses itu mulai merata di Indonesia ya. Dengan adanya Bapak Presiden kita Jokowi yang luar biasa, maka banyak akses kemudahan-kemudahan dan fasilitas-fasilitas internet. Selama kita mampu memiliki device tertentu, maka kita mampu menjangkau dunia, ya kan? Dengan adanya HP atau smartphone yang sudah 5G, ya. Sebentar lagi ini sudah akan keluar ke masyarakat 6G, sudah ada sih, cuman mungkin belum familiar di Indonesia. Nah, seperti itu kita sudah bisa merangkul dunia dan informasi-informasi dunia meskipun mungkin saudara sedang berada di pelosok mana. Ya, selama sinyal kita bisa upayakan. Tidak ada sinyal, Bu, ya mungkin mengupayakan satu hal yang luar biasa. Saya tidak tahu teman saya hadir tidak di sini dalam perjuangannya di sebuah gunung di Sulawesi Selatan. Dia mengupayakan loh, Telkomsel itu masuk gunung. Waduh, melewati banyak kecamatan yang belum punya provider. Dia sudah menghasilkan provider di atas gunung Mesakada di Pindrang. Itu luar biasa. Hebat nggak? Weh, itu diupayakan. Jadi ketika kita bilang, aduh kita nggak punya sinyal, lah usahanya gimana? Sudah datangi pemerintah belum? Wah pasti ditolak, Bu. Sudah datang ulang belum? Ditolak lagi, datang ulang, ditolak ya datang terus. Pasti akan ada jalannya ya. Jangan lupa doa tentunya. Nah, saudara, jadi dalam keterbatasan resource itu ya, ketika kita punya bagian dikerjakan, ada bagian Tuhan untuk memberkati. Ya, saya percaya itu dalam perjuangan-perjuangan keterbatasan resources kita tidak pernah boleh putus asa. Ya, jadi saudara ada 3 pokok ini yang nanti kita akan berbicara banyak hal tentang situasi saja ya. Situasi 3 pokok ini yang kalau bisa saya minta teman-teman baik yang ada di daerah ataupun di kota itu mengalami pergeseran loh di kota ya. Jadi harus aware dengan situasi yang sudah ada sekarang dan akan mulai ya membuat 2 aja. Saudara akan maju bersama dengan lembaga atau saudara akan semakin mundur ya. Nah, 2 pilihan ini sebetulnya ada di tangan saudara ketika kita dengan ketaatan ya, dengan semangat di dalam Tuhan, tentunya Tuhan akan berkati ya. Tapi kita melakukan bagian itu ya untuk supaya bisa melihat situasi kita apa saat ini. Kurikulum kita apa? Bagaimana kondisi di sekitar kita? Apa yang akan saya gali supaya setiap sekolah memiliki ciri khasnya sendiri. Plus yang paling utama ciri khas sekolah Kristen tentunya. Ya, nah saya mulai dengan bincang-bincang bahas-bahas tentang situasi yang pertama tentang demographic winter. Apa ini? Ini ada situasi yang kita juga harus aware. Ini Bapak Pope ya, Paus Fransiskus yang baru saja almarhum ya. Beliau mengungkapkan sebuah kalimat demikian tentang concernnya dia, prihatinnya dia tentang kondisi dunia. Beliau mengatakan bahwa musim dingin yang gelap dan beku sedang dihadapi oleh manusia. Peradaban modern ternyata mengutamakan pendapatan dan karir. Ya. Anak dianggap distraksi, cilaka. Anak dianggap distraksi loh. Apakah ini benar? Nah, mari kita akan tinjau ya. Saya sendiri merasa mungkin iya, ya. Tapi semoga mungkin juga tidak oleh anak-anak Tuhan terhadap anak dan keturunannya. Anak dianggap distraksi, kata beliau, sehingga masa depan bangsa tidak dapat bertahan dan itu disebut penyakit modern. Nah loh, istilah orang Jakarta itu. Nah loh, gimana dong? Ternyata ya seorang pakar yang kita juga kenal, ada fotonya di sebelah, nanti Bapak Ibu bisa searching dan kemudian bisa dengarkan. Saya senang penuturan-penuturan beliau itu by fakta ya dan data ya, itu saya suka sekali jadi nonton beliau. Ya, itu ada iklan dan juga orang pintar ya, minumannya apa katanya ya, minumannya juga saya suka. Kota-kota yang mengalami demographic winter tidak lagi menjadi magnet pendidikan dan hiburan. Maksudnya apa Bapak Ibu?
ini ternyata sedang terjadi pergeseran. Pergeseran demografik winter, di mana salah satu ciri-cirinya adalah menuanya penduduk. Itu yang dimaksud dengan demografik winter. Penduduk semakin menua di tempat itu. Ada tidak Bapak Ibu pengurus yayasan di sini yang mulai menyadari bahwa posisi sekolah saya, posisi sekolah kita ada di mana? Ada di tengah perkotaan besar yang dulu begitu luar biasa, ya. Di situ menjadi pusat perekonomian perniagaan yang paling heboh, kemacetan tingkat tinggi di situ, ya. Dan di situ begitu banyak orang berdagang dan keluarga-keluarga banyak yang hidup di situ. Wah, itu mah bisa panen siswa, bisa ribuan siswanya. Betul tidak Bapak Ibu? Dan apakah umur sekolah Bapak Ibu Saudara sudah umur berapa? Puluhan tahun? Mari sekarang perhatikan tendensi penurunannya. Betul tidak? Ya. Semakin berkurang anak-anak di daerah situ. Semakin berkurang bahkan orang-orang muda yang akan melanjutkan kehidupan bersama dengan orang tuanya memiliki rumah di daerah situ. Dia akan pergi ke pinggiran. Ada perumahan-perumahan indah yang bagus di sana, ya. Nah, mulailah dia ke sana, ke pinggiran-pinggiran. Nah, teman-teman yang di kota Jakarta sudah bisa membayangkan apa perbedaannya kota tua, ya, Mangga Besar, ya, daerah situ, ya, Gajah Mada, di mana lagi ya sekolah-sekolah itu sudah semakin minim siswanya. Berpindah beralih misalnya ke Cibubur, ya kan. Nah, yang di sana sudah semakin banyak. Kemudian Jakarta Barat, ya kan, ya. Tomang, ya, kemudian wah terus lagi Tomang masih ada pinggirannya lagi gitu loh, masih ada pinggirannya lagi sampai ke Alam Sutra mungkin ya. Nah, di sanalah banyak berjamur sekolah-sekolah yang banyak akhirnya mendapatkan siswa. Tapi saya juga tetap mengajak, mari kita tetap aware akan kemana lagi arah dan gerak daripada penuaan penduduk. Apa yang dimaksud dengan penuaan penduduk? Satu, hilangnya penduduk. Istilahnya di daerah situ tuh udah semakin banyak aktivitas, yang tertinggal adalah orang tua. Yang muda dan yang memiliki anak sudah minggir ke kota. Nah, saya tidak mengajak Bapak Ibu untuk analisis SWOT ya, itu wilayah yang berbeda yang kita akan membutuhkan banyak data statistik. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk analisis SWOT dalam pengertian analisis dalam data visual kualitatif, oke? Jadi kita nggak perlu lagi data kuantitatif di sini ya, supaya tidak berpanjang lebar ya. Nah, ini saya memberikan pandangan demikian. Bukankah benar demikian ketika Bapak Ibu melihat iya ya, dulu mah di Mangga Besar banyak sekali siswa, macet dengan penjemputan siswa, sekarang enggak. Macet dengan perkantoran gitu loh ya. Nah, itulah kurang lebih. Minggir semakin minggir. Nah, ketika sekarang ini, tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, apalagi dengan terjadinya pandemi, Bapak Ibu tahu, di mana pergerakan kependudukan yang hidup, apalagi dengan tingkat pembangunan Bapak Jokowi di daerah, bukan lagi di kota besar, ya, di daerah. Tendensi ini saya banyak berbicara dengan orang-orang tua yang anaknya setelah lulus kuliah itu banyak dipanggil pulang kembali daerah. Kenapa? Daerahmu berkembang. Kamu usaha di sini aja, lanjutkan usaha papa gitu loh. Nah, kalau dulu nggak ada, ya mungkin yang angkatan saya tuh hilang semua. Saya sendiri aja tuh asalnya aslinya dari Manado, tapi sudah lama hidup di Jawa, kagak pulang ke Manado. Nah, kurang lebih seperti itulah contohnya. Tetapi angkatan keturunan anak saya misalnya seperti itu akan kembali ke daerah di mana dia lahir, misalnya di Kota Malang gitu loh. Jadi di situ sudah berkembang, wow, wisatanya luar biasa. Nah, anak-anak muda akan berpikir, ngapain saya ke kota besar yang sumpek, yang penuh dengan penduduk? Dia akan berkembang di daerah dengan pengembangan dan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah. Jadi teman-teman di daerah, semangat ya, kita banyak peluang. Hanya bagaimana kepercayaan yang diberikan oleh situasi demografik winter ini membuat kita aware dan membuat kita maju. Ya. Nah, ketika saudara dan saya Tuhan percayakan untuk mengelola ini, kita boleh berbangga hati, ya boleh, oke. Nah, Bapak Renald Kasali itu memberikan gambaran demikian. Itu kalau fertility rate-nya sekitar 2,
maka kondisi daerahnya itu oke. Artinya laju pertumbuhan penduduknya ada berapa di sekitar Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau 2 ke bawah, kurang daripada 2, ya, artinya per keluarga itu hampir tidak punya anak, atau per keluarga itu hanya 1 anak, maka situasinya kita harus lihat baik-baik. Saudara dan saya akan menyelenggarakan tipe sekolah yang seperti apa? Yang menekankan nilai kuantitatif jumlah siswa banyak atau kualitatif. Nah, di situ. Jadi, kalau saudara dan saya ada di mana ya? Saudara ada di kota mana? Mari lihat. Ini terjadi apa ya? Ada banyak penduduk, berapa besar penduduk? Pendatang atau penduduk tetap? Nah, kemudian pendapatan per kapita penduduk itu berapa di daerah tempat saya menyelenggarakan sekolah ini? Nah, saudara sudah harus aware di hal-hal yang demikian. Supaya apa? Banyak yang akan dirancang. Kalau yayasan yang akan dipikir, wah ini pengembangan tatanya gimana ya? Kalau saudara adalah kepsek, kalau begitu nilai kualitatif apa yang saya harus survive dan berjuang untuk saya upgrade terus. Karena situasi ini membuat kita aware. Ya. Kata Bapak Renal Kasali, ini menandakan aktivitas pendidikan, kesehatan, dan hiburan akan terus berkurang. Bila mana fertility rate-nya ada di bawah angka 2. Nah, saudara, pada saat ini beliau sempat memberikan juga nanti di video, kalau Bapak Ibu ada kesempatan waktu bisa lihat ya, daerah-daerah yang cukup potensial itu banyak sekali di daerah Indonesia Timur dan Barat. Ya. Indonesia Timur dan Barat. Jakarta sudah di bawah 2. Jawa Timur dan Jawa kota besar lainnya sudah di bawah 2. Yang masih ada di 2 dan 2 ke atas, ada di daerah Papua, ada di daerah Sulawesi, ya, ada di daerah Sumatera, itu masih di atas 2 semua. Ya. Maka mari kita tetap semangat, tapi bukan juga yang ada teman-teman di kota besar itu berkecil hati, tetapi mulai memikirkan tentang strategi desain yang baru tentunya. Seperti itu ya. Saya juga prefer gini ya, ada orang tua yang tetap memiliki arahan anaknya itu untuk tetap ada di kota besar dengan alasan-alasan tertentu. Ada. Saya banyak berbicara dengan beberapa orang tua. Alasannya apa? Kenapa anakmu ini harus ke sana? Kan di kota ini ada sekolah bagus. Ada alasan-alasannya. Oh, oke, gitu loh. Tetapi ya, ada juga pertimbangannya dia gini. Terus anak saya mau di mana tinggalnya gitu loh. Oh, itu memang jadi masalah. Karena berapa persen sekolah-sekolah Kristen besar yang belum memiliki fasilitas boarding school atau dorm ya. Ada yang sempat memiliki fasilitas dorm tetapi hanya punya batas waktu 1 semester, 2 semester awal. Setelah itu silakan cari tempat kos sendiri. Nah, mungkin ini sebuah alternatif untuk teman-teman di kota besar untuk memikirkan hal itu. Nah, sementara yang teman-teman di kota kecil, ayo bersemangat ya, membuat yang daerah ini kelihatan kota gitu ya, kelihatan sangat berwawasan, di-upgrade sistemnya. Tetapi ingat, tetap menekankan ciri khas daerah. Kalau tidak, sama lagi nih yang di Ambon, yang di Kendari, yang di mana, ayo munculkan semua kreativitas. Saya teringat, saya lupa nih beritanya tuh terdapat di mana Bapak Jokowi kita sempat menegur pada saat rapat dengan kepala-kepala daerah se-Indonesia. Kan dikumpulkan tuh, termasuk ada anaknya tuh yang wali kota Solo di Istana Negara. Beliau sempat menegur wali-wali kota ya, kota dan gubernur tentang moto daerah. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan moto daerahnya. Beliau menegur apa? Kenapa moto daerahnya itu tentang menjadikan kota ini bersih, indah, dan bla bla, nyaman, berakhlak. Nah, Pak Jokowi tegur. Yang ditegur apa? Kenapa tidak membuat moto berciri khas daerah? Misalnya, menjadikan kota ini kota ikan tenggiri, ya, kota kerupuk, nah, kota tempe, wah itu keren. Nah Bapak Ibu, disinilah tren yang baru sekarang sedang ada. Dan ini digiring juga oleh pimpinan negara kita. Saya salut sekali Bapak itu sampai bisa memikirkan ke sana. Karena saya juga punya beban untuk hal itu, mengangkat ciri khas masing-masing sekolah itu berdasarkan konteks wilayahnya. Saya mungkin dalam kesempatan webinar sebelum-sebelumnya sudah sempat menyampaikan contoh ya. Di sekolah kami
kami tambahkan satu mata pelajaran yang disebut Marine Science. Lah, buat apa? Karena kami berada di kota Bitung sebagai kota pelabuhan internasional, ya. Nah, di situ bagaimana akses anak-anak kita supaya tetap cinta daerah, sekalipun kau kuliah di luar negeri, tapi kau bisa kembali dan mencintai membangun daerahnya. Ya, dari situ banyak sekali program-program dan kurikulum yang menekankan tentang efektivitas dan pembelajaran kearifan lokal, istilah dulu kita ya, kita selalu bilang kearifan lokal kita. Nah, itulah tren yang dimana kita harus memperhatikan demografi dan demografik winter yang tadi ya. Nah, di sini juga saya ingin memberitahukan tentang kita tentang aware tren pendidikan yang ada. Pendidikan jarak jauh ini sudah lama mungkin sering kita dengar. Ada Bapak Ibu yang mungkin sudah menempuh S2, S3 dengan jarak jauh ya. S3 juga sekarang kan saya dengar itu harus ada tuntutan seminar minimal terhadap 5 negara ya. Secara online jarak jauh. Jadi sebelum pandemi sebetulnya pendidikan jarak jauh ini sudah familiar ya. Kemudian ada yang namanya pendidikan STEM dan STEM. Nah, ini mungkin sudah familiar atau ada yang belum pernah mendengar tentang penekanan terhadap science, technology, engineering, dan math, kemudian ditambah menjadi STEM, menjadi art. Jadi ada science, technology, engineer, art, and math. Nah, jadi banyak fokus yang menekankan katanya kecerdasan itu akan membuat dia memahami hal yang lainnya juga. Bila mana tingkat ini juga menjadi fokus gitu ya. Tetapi itu kebanyakan di higher education ya. Nah, kenapa tidak juga kita lakukan di dasar dan menengah, ya? Contoh, saya kasih contoh. Contohnya, misalnya sekolah-sekolah yang saya bimbing itu jadwalnya itu tidak begini loh, tidak harian. Hari Senin 2 jam upacara misalnya ya. Kemudian 2 jam bahasa Indonesia. 2 jam apa lagi? 2 jam apa lagi? Tidak. Di sekolah kami jadwalnya adalah weekly atau monthly. Jadi saudara bisa ini adalah minggu math, sepanjang minggu anak-anak belajar tentang matematika. Minggu berikutnya social studies. Nah, seperti itu sehingga pemahaman ketuntasan belajar siswa itu tercapai dan bahkan lebih luas sampai gurunya tuh kebingungan habis materi. Saya yang bilang, rasain kamu. Makanya saya tidak pernah mau pakai buku paket itu menjadi pegangan kamu gitu loh. Jadi guru itu harus memiliki resource yang banyak, ya. Kenapa? Karena berhadapan dengan siswa yang sudah juga memiliki resource yang banyak. Kalau cuma buku paket, Mas, ya ampun ya. Sekolah-sekolah yang saya bina tidak lagi memakai buku paket sebagai pegangan utama, tidak. Jadi itu contohnya. Nah, kemudian pendidikan tuh pembangunan berkelanjutan. Wah, education for sustainable development ini sudah lama juga ya. Makanya sudah banyak sekolah-sekolah itu yang ada lomba lingkungan ya, dinas provinsi ya, seperti itu tuh. Bagaimana supaya recycle sampah, ada bank sampah. Nah, itu bagian daripada pendidikan yang berkelanjutan terhadap pembangunan dunia ini ya. Dan juga dicanangkan oleh pemerintah kita. Nah, tetapi saudara mungkin nanti yang di slide berikutnya ya. Slide berikutnya bahwa yang tadi saya bilang itu tentang educational for sustainable development itu ternyata dipakai sebagai esensi kurikulum 13 dan kurikulum merdeka. Nah, di situ apa yang mereka ajarkan tentang supaya anak bisa lihat kalau saya pasang AC begini banyak, freon kan habis. Nah, itu kan sudah lama kan sebetulnya. Itu sudah menjadi esensi kurikulum 13. Tetapi apakah implementasinya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau hanya berdasarkan patokan saya punya instrumen kurikulum 13 ya sudah pakai RPP itu saja. Nah, ini yang sebetulnya bukan itu sasarannya kurikulum 13 Bapak Ibu. Kurikulum 13 itu hanya merupakan standar, diperbolehkan bahkan diminta oleh setiap sekolah untuk melakukan kurikulum berbasis sekolah itu ada di undang-undang. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kurikulum instrumen itu disuruh kembangkan. Yang jadi masalah banyak sekali sekolah tidak mampu mengembangkan, maka melakukan instrumen pokok itu doang. Padahal itu hanya untuk menggali esensi, sehingga esensi yang ini tidak tergali. Kemudian dikebut.
Nah, saya dengar 2014, 2015 kebut semua sekolah-sekolah, ada pembelajaran kelompok belajar. Akhirnya orang tua pada heboh, anak pulang rumah jam 9. Kenapa? Habis kelompok belajar, selesai kelompok belajar, pulang rumah. Nah, salah kaprah semuanya. Bapak Ibu, saudara dan saya dipercayakan Tuhan untuk hal ini ya. Jadi ketika kita menerima, mendapatkan lingkungan apa, yuk kita mulai berpikir, kita menganalisa ya. Jadi tidak sembarang menerima instrumen, tidak sembarang juga menerima buku, apalagi saudara sekolah Kristen. Ya. Seorang teman saya, beliau adalah dipercayakan sebagai editor untuk keluarkannya buku kurikulum 13 yang lalu. Dia sempat berkata kepada saya, puji Tuhan, Bu Iva saya masuk. Bu Iva mestinya juga ikut masuk. Kenapa tuh? Waduh, kalau tidak, saudara sepupu kita yang ambil semua value di dalamnya. Itu aja masih banyak kecolongan. Mungkin Bapak Ibu sudah sempat baca, ya. Makanya saya sarankan, ya, tidak memakai buku itu saja, gitu loh. Tolong diseleksi buku-bukunya. Jadi silakan Bapak Ibu membuat tanda kutip buku yang tidak buku pegangan guru untuk terus dikembangkan, gitu ya. Jadi kalau yang dari pemerintah kita anggap itu sebagai standar karena memang begitu ketentuan undang-undangnya. Yang kedua dari tren pendidikan ini yang di atas slide-nya lagi adalah kelas hybrid. Nah, ini kelas hybrid ini akan menjadi tendensi sekarang ini dan panjang ya. Saya cari source-nya lain, banyak pakar belum bisa menentukan ini sampai kapan. Tapi ada beberapa pakar yang sudah menentukan ini sampai 2030 atau 2025. Oke. Nah, tapi Bapak Ibu, slide sebelumnya Miss Rutsri, kelas hybrid ini ya ini membawa banyak keuntungan. Jadi gini, setelah pandemi akhirnya semuanya tambah pintar. Betul nggak? Guru-guru kita tambah pintar semuanya menggunakan Google Classroom minimal atau Learning Management System ya. Nah, LMS atau platform apapun yang saudara lakukan di sekolah ya, itu sebetulnya membuat anak itu ya semakin maju dan luar biasa. Guru juga. Tetapi juga itu bisa membuka peluang terhadap banyaknya celah. Ya, celah apa itu? Adalah celah di mana kita akhirnya bisa terdistraksi oleh banyaknya konten-konten yang kurang tepat. Betul tidak? Saya sempat sharing juga dalam kesempatan yang sebelumnya bahwa di sekolah kami semua anak itu malah wajib membawa HP, smartphone, dan laptop. Bagaimana caranya Bu Iva untuk bisa menangkal hal-hal itu? Ya, dalam keterbatasan kita, tapi kita harus tetap berupaya, bukan? Ya kan? Sistem IT kita harus tutup area Facebook mungkin, atau area apa, sehingga guru dan siswa tidak membuka area-area konten yang di atas umur sekian, itu bisa diatur oleh orang IT. Ya. Jadi kombinasi hybrid ini bahkan sudah onsite kan sekarang, ya anak-anak kan tetap pakai LMS. Ya. Saya rasa bukan sekolah saya saja, tapi banyak sekolah yang saya tahu demikian tetap menggunakan Learning Management System atau Google Classroom atau apapun namanya. Kenapa? Itu artinya sistem pendidikan telah beralih ke e-learning dan platform digital yang ada. Nah, ini tren yang kita harus pahami, harus aware, cepat, bersegera gitu ya. Anak-anak TK sekarang ini fasilitasnya jempol. Jempol apa? Juga jempol HP. Mau HP-nya sendiri, HP maminya, itu ya jempol HP. Itu cara belajar anak-anak sekarang. Nah, Bapak Ibu, kemudian apalagi yang harus kita aware tentang tren pendidikan? Ada yang menyuarakan tentang top 10 trends reforming education. Ini saya ambil dari beberapa blogger ya, blogernya ini luar biasa ya. Dia juga memberikan pandangan, tetapi mereka sebetulnya orang pebisnis, bukan murni pendidikan ya. Coba lihat, orang bisnis aja tangkap isu ini. Kenapa orang pendidikan tidak tangkap segera? Ini loh, saya pikir saya cari yang orang pendidikan minim. Kenapa yang orang bisnis banyak ya? Orang pendidikan paling dia hanya sampai di mana STEM, sampai di mana. Tapi kenapa orang bisnis bisa sampai mendapatkan 10 isu? Wow. Nah ini saya sempat malu sendiri, iya ya. Tapi kemarin sebelum dalam minggu ini anak-anak kami sedang latihan untuk open house untuk besok. Saya sempat kaget gitu ya. Satu bagian yang nomor 7 itu ternyata sudah dilakukan anak-anak kami di kelas 7. Ya, augmented reality ya. Jadi karena anak-anak kami bawa laptop, jadi mereka sudah memproses proses belajar yang augmented
reality. Wih, itu luar biasa. Dia bisa mendapatkan ranah 3 dimensi dari organ tubuh, dari organ tumbuhan, tanaman, hewan, atau apapun untuk dipelajari secara mendalam. Jadi Bapak Ibu nggak usah beli lagi alat-alat peraga di lab seperti itu yang mahal nilainya, ya kan? Nah, kita banyak sekali akses. Nah, sekarang yang jadi masalah apakah Bapak Ibu Saudara dan saya aware dan kemudian mencari situasi apa yang sekarang sedang berkembang. Micro learning itu apa? Wah, itu bagaimana membedah material. Nah, kan sekarang anak-anak kita tuh nggak kayak penjurusan untuk kuliah, ini mau jurusan apa? Jurusannya itu makin kecil, dan makin kecil, makin majornya itu, yang mau dibilang major, sebetulnya itu hal kecil, tapi itulah penjurusan yang paling utama, gitu mungkin. Nah, jadi hal-hal ini kalau sekolah sendiri tidak aware, bisnis yang aware, maka bisnis yang mendapat keuntungan. Sekolah tertinggal dengan sistem konvensional, itu sayang sekali. Bagian sebelahnya Bapak Ibu coba perhatikan nomor 4, social emotional learning ya. Ini pun sudah cukup lama dan sebetulnya pemerintah sudah mulai dengan assessment dan tapi belum sampai kepada asesmennya. Cuma penilaian mutu sekolah, rapot sekolah itu sudah mulai, itu luar biasa ya. Apalagi dengan boomingnya kurikulum merdeka ya. Tentang well-being, ini menekankan well-being siswa dan well-being guru. Bagaimana membangun lingkungan pembelajaran yang membuat semua bahagia. Kenapa? Karena stimulus kebahagiaan itu dapat mempercepat proses pembelajaran yang luar biasa. Ya. Nah, yang micro learning itu pun sebetulnya sistemnya adalah begini. Ini sama dengan yang nomor 10, bite size learning. Bite size, jadi satu gigitan. Gini Bapak Ibu. Untuk membuat anak-anak kita cerdas, itu beri dia pelajaran hanya 5-10 menit. Off, istirahat. Biarkan dia main. Jangan keluar kelas jauh-jauh kalau masih anak kecil. Sudah itu, maju lagi. 5-10 menit. Nah, ini adalah sistem pembelajaran terbarukan yang luar biasa karena berdasarkan hasil penelitian mereka, cara kerja otak dan daya tangkapnya sangat tinggi, hasilnya tinggi. Di sekolah kami itu tiap kelasnya ada sofa, Bapak Ibu, anak boleh tidur, percaya enggak? Boleh lihat. Jadi dan tanya, anak tidak boleh dipaksa, biar dia kalau ngantuk jangan dimarahin, ditepokin meja. Dia memang mungkin dari mana sama maminya semalaman biar dia tidur. Nah, ketika dia bangun, dia bisa mengerjakan 10 worksheet. Oke, saya percepat tentang OECD Learning Compass 2030 yang tadi sampai 2025. Ini bicara apa? Kedepannya tendensi arah pendidikan ini bukan kita lagi yang tentukan loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak berlari habis kita ya ketinggalan kereta. Siapa yang mimpin? Anak yang ngurus sekolah ini. Saya mau belajar ini, saya mau belajar. Kita akan kelabakan. Dulu ya, saudara dan saya mungkin kan tahu tentang program pemerintah yang inklusi ya, itu masih pilot project. Satu anak yang dalam tendensi autisme itu mungkin satu sekolah satu. Sekarang satu kelas bisa 5-10 anak, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Jadi otomatis tanpa saudara mendaftarkan saudara sebagai sekolah khusus inklusi, itu sudah sekolah inklusi. Karena saudara melakukan UDL, Universal Diverse Learning untuk anak-anak yang berbeda. Nah, hal-hal ini, anak ini akan semakin mencari arah mereka belajar. Dia mau duduk di karpet, dia akan semakin masuk dan daya tangkapnya cepat, kenapa tidak? Dia mau duduk di atas kursi, iya kecuali duduk atas meja, ada santunnya tentang budaya timur tentunya. Tetapi di mana dia mendapatkan proporsi yang tepat di dalam lingkup disiplin tentunya ya. Bukan berarti sekolah kelasnya jadi kacau balau, tidak. Tetapi porsi di mana dia bisa belajar tenang dan efektivitas daya kerja otaknya tentunya. Nah, kemudian saya berpikir begini, ini sebetulnya harus berkelanjutan karena gaya belajar itu akan juga mempengaruhi gaya kerja mereka. Bapak Ibu tahu, ke depannya pekerjaan-pekerjaan itu sudah tidak akan dibatasi lagi oleh dinding. Kita akan menemukan banyak orang bekerja berdasarkan proyek. Nah, kalau di sekolah aja proyeknya masih, maaf, abal-abal, bagaimana dia akan melakukan proyek yang bersifatnya kompilasi ini, komprehensif ini? Ini sulit. Dia kerjanya banyak, sudah mulai ini sekarang. Banyak sekali anak-anak muda ya yang mulai bekerja di Starbucks, ngapain ngopi doang, tapi sudah menghasilkan uang jutaan. Ngapain dia? Cuma di depan laptopnya. Dia mengerjakan segala macam tugas perusahaan.
perusahaan pun akan memulai meminimkan jumlah karyawannya. Kenapa? Dia bisa kontak ABC dalam skill-skill tertentu. Nah, kalau pekerjaan ini ditinjau, ya saya tidak menghasilkan banyak data di sini. Kemarin saya sempat singgung juga data itu ya, bahwa ada data yang sama juga McKinsey ini memberikan data tentang bagaimana sekarang ini pekerjaan itu ketika di data mereka memilih pekerjaan yang fleksibel. Itu sudah mayoritas terjadi di dunia. Jadi banyak pekerja yang saat ini meninjau kembali pola pekerjaan yang mungkin dilakukan secara fleksibel. Jadi tidak lagi demikian. Ini slide kita sudah langkah 2, Miss Rutsri. Ya, nah ini pola kerja yang berjalan seakan terus pada peminatan. Dia maunya apa? Karena dia akan mengarahkan. Kemudian next selanjutnya adalah sesuatu yang fleksibel. Ya, ini datanya sudah ada. Nah, sementara kita akan menghasilkan anak bagaimana? Sementara ini sudah berlaku sekarang. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pola yang saat ini tentang tren pendidikan. Kemudian ada pergerakan geopolitik. Nah, pergerakan geopolitik kemarin ya dalam meeting G20 ya diajak teman-teman nongkrong lihat-lihat. Saya bilang ya saya lihat tunggu hasil aja, saya nggak pergi. Nggak tahu ada Bapak Ibu yang mungkin sempat ngintip di Bali ya. Tetap kembali lagi tentang Universal Quality Education Digital Technology in Education. Yang mereka tekankan di sini, mari Bapak Ibu perhatikan, solidarity and partnership. Nah, kemampuan sosial anak itu yang tadi, yang di atas dalam slide berikutnya tentang ya, social education itu kalau tidak kita mulai sekarang. Sementara guru-guru kita masih konvensional, nggak ada papan tulis, anak-anak ini ada, itu gimana? Jadi sekarang kurikulum, ya, saya sekarang ini menghimbau banyak sekolah-sekolah untuk kolaborasi kurikulum dan integrasi kurikulum. Itu paling utama, apalagi sekolah Kristen. Tentunya integrasi kalau yang bersama yang saya dampingi itu integrasinya terjadi berulang kali. Pertama tentunya integrasi Alkitab. Kemudian integrasi terhadap apa? Ya, liberal art. Integrasi terhadap apa? Marketplace. Nah, ini harus ada gitu ya. Jadi pola itu kita harus kembali review ya, menambahkan mengembangkan kurikulum kita. Ya. Nah, ini kembali lagi Bapak Renal Kasali ya tentang geopolitik bisnisnya, bagaimana kesiapan Bapak Jokowi sudah membuka pintu luar biasa loh Bapak Ibu. Ini pertambangan ini Indonesia sudah dipegang oleh Indonesia sendiri. Saya baru pulang dari Kendari, ada berita yang saya luar biasa seru buat saya ya. Itu penambangan nikel di sana besar-besaran. Dan di daerah Manado ini saya tahu juga banyak penambangan emas sedang dibuka, emas besar-besaran ya. Berarti akan banyak imigran yang akan masuk ke daerah Indonesia kita ini untuk menjadi pekerja menambang, tetapi yang akan menjadi pemiliknya adalah orang Indonesia. Nah, anak-anak kita siap tidak mengelola sumber daya yang Tuhan berikan dalam kekayaan luar biasa ini? Itu yang jadi masalah. Anak-anak kita siap tidak? Atau kita akan tanda kutip dijajah oleh mereka yang adalah staf ahli, pekerja-pekerja seperti itu. Ya. Nah, cara bekerja pada masa depan ini oleh Kemendikbudristek ya, ini memberikan tentang tren perubahan. Kita lebih banyak diskusinya. Ini kurang lebih saya sudah singgung. Ada perubahan teknologi, sosiokultural, dan lingkungan tentunya. Nah, yang cilakanya kemampuan memecahkan masalah, ya, masalah kognitif, sosial akan menjadi semakin penting. Nah, kalau yang di kelas kita gaya belajar kita seperti apa, ya, masih seperti zaman konvensional, tidak membuat anak itu berpikir sendiri, maka cilaka lagi anak-anak kita ketinggalan. Kasihan mereka. Sekolah itu adalah tempat menstimulus anak. Jadi saya pun seringkali berkata kepada guru-guru saya ya, di mana aja kalian bukan membagi materi, salah. Apalagi kalau mau searching materi itu anak-anak kuotanya lebih banyak ya, dari papi maminya itu banyak kuotanya, pulsanya daripada guru, betul nggak Bapak Ibu ya? Nah, tapi kalian hanya menstimulus gaya belajar, ya, pemenuhan proses belajar dengan inquiry, biarkan anak berproses dan mencari materi itu untuk pemenuhan kompleksitasnya.
PISA sendiri memberikan data demikian, apalagi Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat di tabel yang saya miringkan karena kagak muat tuh di satu slide ya, tabel yang miring Indonesia, kasihan banget Bapak Ibu. Sementara ada negara Asia paling di atas, tapi Asia-Asia lain semuanya ada di bawah, Asia Tenggara ada di bawah semua tuh. Ya kan, Indonesia ada di bawah tuh. Kemampuan guru Indonesia saja oleh Kemendikbudristek ternyata datanya adalah demikian. Rata-rata skor kemampuan kompetensi guru masih 57 dari 100, ya kan Bapak Ibu. Sekarang gejala sosial media pendidikan. Apa yang dimaksud dengan ini? Kita berhadapan dengan generasi strawberry, ya. Ini konteks sekarang. Generasi strawberry yang kata mereka itu ini sulit, dipencet sedikit aja sudah nggak kuat, ya kan? Tidak seperti katanya zaman yang dulu orang tuanya wah kerja keras ya, banyak tekanan, tetap maju. Tapi katanya generasi yang sekarang semakin oke, semakin nyaman menurut mereka, sesuatu yang bagi mereka menjadi pilihan seperti yang tadi di atas menjadi sesuatu yang mereka pilih, itu kemudian membuat mereka tidak lagi bekerja keras untuk dapat mencapai sebuah nilai yang memiliki value. Ya. Jadi banyak orang tua mungkin juga tanpa disadari ini memberikan peluang-peluang demikian. Merasa mungkin zaman kita adalah zaman di mana yang berat, sehingga anak biarin deh, nggak apa-apa, kasihan dia kalau kerja keras ya, termasuk hal-hal yang mungkin life skill dalam kehidupan sehari-hari ya, semua sudah di backup orang tua dengan asisten rumah tangga, hal seperti itu. Pada zaman mamanya sendiri itu harus cuci piring sendiri, semuanya nyapu, tapi ketika pada generasi anaknya maka semuanya dikerjakan asisten rumah tangga, ya kan? Flexing, wah ini barang-barang yang palsu, ya ini sudah semakin membabi buta Bapak Ibu. Kalau dulu kita sempat dengar tentang adanya demonstrasi dari para artis, karena apa? Yang CD semuanya sudah gampang saja dengan mudah orang download, tetapi sekarang barang-barang itu sudah semakin serupa dengan asli. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat, saya sempat lihat di IG ya, ada yang pembuktian tentang tas, dia buka, dia bakar, dia sobek, dia gunting, kemudian dia bakar, supaya apa? Dia menunjukkan, nih kan, ini bukan asli, ini fake, ini palsu. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, anak-anak kita hidup di dalam tanggung jawab nilai moral seperti apa? Tanggung jawab di mana dia harus memberikan yang terbaik tetapi juga menghargai yang terbaik. Nah, hal-hal seperti ini. Jadi, gejala sosial media ini begitu mempengaruhi kita. Cancel culture. Apa itu cancel culture? Dalam upaya anak-anak kita yang katanya berkaitan dengan yang tadi strawberry itu, maka ketika ada seseorang yang menimpanya di dalam informasi yang mungkin kurang tepat, dia menjadi undur dan katanya ada istilahnya membunuh karakter tuh. Nah, kalau sudah begitu, kekuatan untuk maju, untuk kembali itu bagaimana? Termasuk tentang manajemen sekolah. Saudara, ketika kita berjuang untuk menunjukkan kurikulum kita, tantangannya kita siapa? Banyak yang tidak paham, betul tidak? Dan mungkin itu adalah orang-orang penting daerah. Dari dinas pendidikan, mungkin dari dinas kota, betul tidak Bapak Ibu ya? Itu tantangan yang tidak mudah. Ya. Tetapi saya ingin supaya tidak terjadi hal-hal yang membuat kita mundur. Cancel culture. Kita membangun culture Christianity di dalam pendidikan Kristen kita, termasuk kurikulum kita. Dan Bapak Ibu tidak perlu takut karena itu dilindungi oleh undang-undang. Ya, saya sudah pernah bagikan hal itu pada webinar yang sebelumnya. Nah, akhirnya saya simpulkan bahwa pengaruh globalisasi dan ketahanan nilai budaya lokal harus diolah dengan bijaksana di dalam hikmat Tuhan tentunya. Saudara dan saya berada di mana? Berada di kota besar, kota kecil, pelosok. Mari manfaatkan kekuatan dan daya yang dapat dilakukan di dalam kemurahan pimpinannya. Oke, Bapak Ibu, mari kita diskusi. Kira-kira ada hal apa yang Bapak Ibu, rekan-rekan pejuang pendidikan ingin kita bahas bersama. Silakan. Silakan Miss Rutsri. Ya, baik. Terima kasih Bu Iva. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke host. Saya izin bacakan Bu Iva ya. Ya. Baik. Ya, yang pertama saya bacakan dari
Bapak Abraham ya, Bapak Abraham Klaten di sini. Bagaimana jika sistem yang Ibu Ivanova sampaikan, apakah bisa diterapkan di SMK? Seperti itu, Bu. Oh, oke, ini SMK unik banget. Justru SMK itu sudah tidak perlu terlalu repot-repot memilih keunikannya gitu loh. Dan itu bisa Bapak. Ya, termasuk apa yang Bapak ingin ingin ketahui. Integrasi Alkitab tentunya pasti paling bisa. Integrasi Alkitab kita bisa lakukan itu terhadap semua ilmu. Betul tidak, ya? Kemudian apalagi yang kurang lebih Bapak ingin ketahui? Jadi kalau Bapak hanya ingin tanya apakah bisa, tentunya bisa gitu loh. Pasti bisa. Termasuk manajemen Kristen ya Bapak Ibu ya. Pada webinar saya sebelumnya saya sempat menjelaskan tentang implementasi visi misi ya. Mungkin nanti saya akan ulangi kembali, singgung sedikit di awal ketika nanti webinar saya yang ketiga ya, desain, tentang desain pendidikan ya. Memasuki sistem, nanti saya akan memulai lagi dengan bagaimana cara membuat implementasi visi misi terhadap manajemen dan kurikulum. Nanti pada webinar yang selanjutnya. Kita bahas dulu konteks, Pak. Webinar kali ini kita bahas konteks. Nah, keunggulan daripada SMK sudah berciri khas khusus, tinggal menggali nilai kontekstual yang ada. Itu menambah ciri khas yang lebih luar biasa. Mungkin itu dulu, Miss Rutsri. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Ya, baik. Saya bacakan dulu dari Ibu Oka tadi katanya, ya benar Bu Rosdi, manajemen berbasis sekolah, namun kesulitan di lapangan adalah mensosialisasikan ini kepada orang tua, Bu. Ya, itu tanggapan dari Bu Oka. Iya betul, sosialisasinya saya nggak pernah bilang gampang loh Bapak Ibu. Ya, saudara akan berhadapan dengan macam-macam kendala. Waduh, nanti tolong japri saya supaya tahu apa yang saya pernah dapatkan. Kendalanya itu cukup heboh gitu loh. Tetapi dengan kepala dingin ya, dengan hati satu tujuan bahwa untuk kebaikan anak dan sekolah itu saya percaya orang tua pasti oke. Gitu loh. Contoh misalnya ya, kita akan melakukan upgrading terhadap kurikulum ini. Nah, itu juga bukan cuma masalah orang tua, Bapak Ibu, itu manajemen. Uangnya bagaimana itu harus dipikirkan, ya. Dan kita harus mengelola itu di dalam sistem keseluruhan. Jadi bagaimana caranya, misalnya contoh, waktu saya membuatkan desain pendidikan satu sekolah, ya dengan nilai program sekian, M. Nah, yayasan kan pasti kan bertanya, lah embernya dari mana Bu Iva? Nah, embernya dari sini. Nah, untuk memenuhi yang M ini. Nah, itu harus bisa dikelola, harus bisa mendapatkan balancingnya, gitu ya. Nanti ini di mana? Ini memang banyak sekali teknisnya gitu loh. Tetapi memang jujur teknis-teknis seperti ini dan contoh-contoh soalnya kan tentunya satu hal yang private ya. Bisa mungkin nanti Ibu silakan bisa japri saya, boleh bisa belajar tentang bagaimana, boleh. Tapi tentunya itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Berhadapan dengan orang tua untuk perubahan program, berhadapan dengan guru dan siap demonstrasi guru, ya kan? Berhadapan dengan sistem yang di luar, ya, dari dinas pendidikan dan sebagainya, itu juga banyak tantangan, ya. Saudara harus menyiapkan 2 lemari atau tidak, atau 1 lemari saja. Mungkin Bapak Ibu paham maksud saya lemari manajemen yang diperiksa oleh dinas dan yang diperiksa oleh yayasan, ya. Kemudian bagaimana mengatur keuangan yayasan supaya tidak kolaps, ya kan? Nah, itulah tantangannya sehingga tidak mudah. Thank you Ibu, benar tidak mudah. Baik, terima kasih Bu Iva. Selanjutnya dari direct message ya. Jadi saya bacakan marganya saja ya Ibu Saragi. Di sini saya mau tanyakan, saya sudah menerapkan modifikasi kurikulum sekolah saya. Berjalan dengan baik, anak-anak happy ya di sekolah dan paham. Masalahnya malah guru-guru konvensional yang marah-marah dan menyalahkan pemimpin, mengatakan bikin sekolah suka-suka aja, dan guru plus orang tua saling kompor menyerang sekolah. Iya, welcome to the jungle kalau saya ngomong. Memang begitu gitu ya. Nah, satu kunci mungkin saya beri tips ya Bapak Ibu ya. Gandeng teman untuk memeluk mereka. Ya. Manajemen sistem itu tidak hanya sistem doang, tetapi ada nilai penggembalaan. Itu yang selalu saya coba lakukan.
Ya, apalagi kalau sekolah-sekolah milik gereja, itu gembalanya saya tarik turun, temani saya di lapangan. Nah, itu aman deh. Walaupun ada masalah, tentu masih lagi ada hamba Tuhan di sekolah, itu semuanya turun. Supaya bisa menenangkan gejolak-gejolak perubahan-perubahan manajemen yang pengalaman saya lakukan karena saya melakukan upgrading. Tentunya itu sistem berubah, kurikulum berubah. Wah, guru senior ngamuk, bener, ngancam, iya, ya. Nah, bagaimana kita menggembalakan mereka? Panggil satu-satu. Jangan tips saya ya Bapak Ibu ya, menyelesaikan masalah jangan komunal, jangan kolektif, jangan satu persatu ya. Diupayakan. Wah, ratusan. Iya, saya sudah pernah ngalamin ratusan guru, saya harus satu persatu. Capek, iyalah, mabok. Benar. Tapi ini tips saja dari saya kurang lebih seperti itu. Ya, ada yang sifatnya kolektif, komunal, itu sifatnya instruksi, ya, sifatnya mungkin pemahaman secara umum, tetapi ketika ada gejolak hati, ya, mungkin itu bisa 10 orang, 20 orang, tetap harus diambil satu persatu. Nah, itu tips aja. Oke, ada lagi yang lain, Miss Rutsi? Iya, baik Bu. Saya lanjut Bu ya dari direct message juga di sini dikatakan Ibu, selamat sore Bu. Bagaimana cara mengajar generasi strawberry ditambah flexing yang kesulitan untuk menghargai orang lain dan terlihat sangat tidak ingin bekerja keras. Apa yang harus dilakukan oleh guru dalam memperlengkapi para anak-anak ini? Terima kasih, Bu. Ya, tentunya pertama pemahaman human development ya. Nah, setiap kita kan sudah dibekali ya sebagai pendidik, penyelenggara mungkin, kemudian yayasan mungkin yang saya ingin beritahukan juga kita harus memahami tentang human development ini. Bagaimana menghadapi anak usia sekian dan sekian. Anak usia kecil ya, ini ada pakarnya ini, ada Ibu Charlotte nih untuk bagian parenting ya. Tetapi yang saya pahami di dalam melakukan pola manajemen adalah kedisiplinan tanda kutip tingkat tinggi. Yang saya selalu istilahkan kepada kepala-kepala sekolah saya dan direktur bahwa di situ terjadi instruksional dan indoktrinasi. Nah, itu kekuatan indoktrinasi tinggi. Jadi ketika pun berkata no atau hendak menghentikan kegiatan anak terhadap sesuatu, itu upayakan selalu dengan indoktrinasi. No way, itu masih banyak. Beranjak kepada remaja, itu mulai ada yang namanya deal. Oke, kamu mau selesai jam berapa? Nah, misalnya kita perlakukan anak kita ya, ayo makan, tunggu. Jam begini, jam berapa lagi makan? 5 menit lagi. Nah, itu deal di situ. Jadi mulai ada kelonggaran indoktrinasi, tetapi dalam proses tetap indoktrinasi, tidak bisa kita lepas. Sampai SMP tuh ya. SMA kita perlonggar sedikit dengan dealing yang lebih banyak. Nah, jadi mereka mulai menata diri dalam self leadership. Nah, kurang lebih begitu. Tapi kalau guru-guru tidak melakukan itu secara konsisten, maka anak akan melihat, kadang dia nggak lihat, kadang dia ini. Nah, sudah buyar semua disiplin kita. Jadi memang anak-anak itu harus ada time limitnya yang harus kita tekankan, kejar. Ya. Jadi due date-nya untuk kumpul tugas, admit-nya sampai jam berapa? Sampai jam 12. Tidak. Nilai 0, biarin. Bapak Ibu jangan pernah takut kasih nilai 0 anak. Bukan berarti dia tidak naik kelas, tetapi ada porsi assessment kita yang berbeda loh. Ya. Jadi bukan berarti kali ini dia 0. Nah ini kalau sistem saya dalam penilaian yang saya ajarkan itu, sistem matriks penilaian di sekolah-sekolah kami itu adalah gini, banyaknya kolom matriks penilaian, tetapi ada porsi di mana kita akan memilih dan itu yang dipilih. Kecuali banyak sekolah-sekolah hanya begini, ulangan harian 1, ulangan harian 2, ya nggak bisa. Kalau guru-guru saya itu matriks penilaiannya bisa sampai 50, 100 untuk per subjek. Gitu. Kemudian konten mana yang paling utama dalam kecerdasan anak itu yang kami pilih untuk dapat diolah. Nah, itu perbedaannya di situ. Makanya kalau dia 0, udah biarin aja 0. Yang lainnya dia 90 kok, dia 100. Itu apa? Untuk manajemen kelas. Biar dikasih 0, biar dia tahu rasa. Nah, kayak gitu. Nah, tapi bukan berarti dia bodoh. Ada pemilihan kognitif yang lainnya karena nilai kami itu banyak, gitu loh. Nah, gitu caranya ya. Oke. Baik, semoga sudah terjawab ya Ibu ya. Oke, selanjutnya dari Ibu Re Deborah di sini, Ibu Deborah dari
Epata School Pondok Cabe. Saya bacakan pertanyaan dari Ibu Re. Ibu Re mengatakan kalau bagaimana mengaplikasikan manajemen transformatif ini untuk pendidikan dasar atau dalam hal ini PAUD. Manajemen transformatif itu bisa kan nanti di grand design pendidikan selanjutnya ya Bu. Saya lebih menekankan kepada untuk sesi webinar kali ini tentang analisis konteks kita apa. Jadi kalau mau diterapkan kepada itu tentunya dong waktu Ibu melihat konteksnya, waduh ternyata ya misalnya di TK Ibu ada di wilayah pegunungan ya yang banyak ini, biarkan anak malah mengenal tentang pegunungan itu dan apa nilai keunikan daripada pegunungan itu. Kemudian kalau dikaitkan dengan globalisasi, maka dia akan mulai melakukan pembibitan yang sifatnya berteknologi. Kenapa? Kalau di kota besar mungkin banyak anak-anak tidak paham yang mana pohon cabai, yang mana pohon pepaya. Tetapi anak-anak yang di daerah pegunungan itu tahu semua jenis pohon. Nah, itu bisa nilai marketplace nggak bisa. Mereka bisa melakukan pembelajaran entrepreneur ketika mereka sudah SD dan SMP untuk memperkenalkan tipe cabai yang misalnya ada di daerah Papua dan NTT itu sekecil gini loh, pedes sekali. Mereka mulai membuat konten-konten, betul nggak? Keren nggak? Nah akhirnya terkenal seluruh Indonesia. Anak Jakarta pun tahu, wih ada anak NTT posting tentang cabai terpedas di daerah mereka. Nah lo keren nggak Ibu? Keren gitu loh. Oke. Ada lagi? Iya, baik Bu. Sudah menjawab ya Bu Re ya, dan akan dilanjutkan di pertemuan ke berapa Bu tadi? Ketiga ya nanti ya. Ketiga, iya. Desainnya. Baik Bu. Kita lanjut, ada tanggapan tadi dari Pak Abraham ya yang tadi, Pak Klaten. Pak Abraham di Klaten, siap terima kasih Bu. Yang terjadi sekarang, tantangan di Klaten, tantangan di Klaten, perubahan paradigma di masyarakat tentang sekolah Kristen, sehingga berpengaruh pada PPDB di SMK. Apa yang harus kita lakukan untuk mengubah mindset masyarakat tentang sekolah Kristen? Apakah ini tentang sekolah Kristen atau tingkat nilai penurunan kualitas SMK-nya, Pak? Mungkin kita perlu tinjau dulu ya, harus observasi lebih dalam. Saya pikir gini ya, kalau tentang SMK-nya mungkin ada pergeseran paradigma tentang apa sih SMK itu gunanya nanti gitu loh. Tapi dulu mungkin oke, SMK itu menjadi batu loncatan bisa cepat dapat kerja ya. Kemudian oleh kementerian juga Kemendikbudristek itu sudah mengiyakan adanya jalur untuk langsung bisa masuk ke universitas. Kalau dulu kan hanya politeknik, betul tidak? Sekarang saya dengar itu sudah bisa langsung pilih jurusan universitas. Nah, jadi kan ini peluang sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana kita mengelola kurikulumnya yang membuat masyarakat tertarik. Jadi saya rasa bukan masalah Kristennya. Nah, kalau Bapak penekanan yang bertanya kepada saya tentang Kristennya, maka saya memberikan tips di sini adalah bijaksana dalam menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Contoh, saya masuk ke beberapa daerah yang notabene banyak teman-teman dari sepupu kita atau maaf minta kata dari Buddhis ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan satu sekolah yang pernah saya pegang ada 80% anaknya Buddha, saya tidak memainkan nilai-nilai promosi dalam kata-kata Kristus. Gitu. Jadi dalam bijaksana kita memainkan kata-kata pendekatan dengan mereka sehingga siswa akhirnya banyak masuk. Nah, di situ baru kita bisa tangkap jiwanya. Saya mainkan kata-kata itu dalam porsi berkarakter mulia. Nah, orang Buddha kan senang yang begitu gitu loh. Nah, ini contoh kebijaksanaan lokal yang kita perlu antisipasi dalam mengatur manajemen kita. Jadi tidak asal tabrak. Nah, kalau atas tabrak kita sendiri yang rugi. Contoh lagi di daerah yang dimana minta maaf itu yang sudah mendeklarasikan kotanya sebagai kota SANTRI. Nah, itu yang tidak mudah, sangat tidak mudah. Pendekatan lokal kita tentunya kepada lokasi-lokasi peribadatan mereka. Nah, kita berikan sumbangan kepada lokasi-lokasi peribadatan mereka yang membuat mereka nyaman. Kita ada di sekitar wilayah lintang dan bujur mereka seperti itu. Nah, disitulah kita membangun relasi dan pertemanan dengan mereka.
Saya rasa bisa sih Pak. Memang berat, pasti berat. Saya tidak pernah mengatakan ringan, cuman kita maju di dalam Tuhan dan puji Tuhan selama ini dalam pengalaman saya bisa maju perlahan dengan tantangan, tetapi kok Tuhan itu luar biasa ya, selalu buka jalan dan tepat pada waktunya. Termasuk izin-izin operasional kami, termasuk IMB yang akhirnya hilang, kemana itu kok bisa. Nah hal-hal begitu gitu loh. Ya. Nah itu yang bisa sebetulnya. Tapi mari kita mainkan dengan penuh hikmat dari Tuhan. Itu aja. Ya, kita kerjakan dengan hikmat dari Allah. Oke? Cukup Miss Rutsri? Masih banyakkah pertanyaan? Iya Bu, masih banyak Bu. Tapi kita kasih kesempatan yang raise hand dulu Bu ya. Ada dari Pak Gihon ya, Pak Gihon dan Abu. Silahkan Pak, boleh. Iya, tapi sepertinya sedikit ribut ya Pak Gihon ya. Ya, silakan Pak Gihon. Selamat sore. Ya, silakan Pak Gihon. Perkenalkan, nama saya Gihon Enabu. Saya pengelola persekolahan Setia di Pontianak. Sekolah kami ini kan baru. Namun sekolah ini memang sekolah Kristen, tapi Kristen yang rumahnya bukan di Kemendikbud, tapi rumahnya ada di Depak. Ya, Kementerian Agama, Dijen Bimas Kristen. Ya. Nah, kehadiran kita tentunya, kadang saya berpikir bahwa ini loh aslinya sekolah Kristen, kan? Kadang saya berpikir begitu. Kenapa? Karena mata pelajaran muatan keagamaan lebih dari satu mata pelajaran. Nah, contohnya di SDTK itu ada 2 mata pelajaran selain agama, di SMPTK itu ada 3, di SMAK ada 2, lalu SMTK itu lebih banyak lagi. Nah, kalau saya menilai masyarakat Kristen harusnya masuk ke sekolah-sekolah demikian, karena dasar penanaman pengetahuannya, ilmunya itu lebih banyak ya. Tapi justru terbalik. Terbalik. Nah, yang kami mengalami di lapangan adalah biasanya warga sesama Kristen saling mempengaruhi. Ngapain masuk ke sekolah demikian? Lalu mulai mempengaruhi. Akhirnya masyarakat yang harusnya masuk di sekolah kita ini, lalu masuk ke sekolah lain. Kita memang tidak mempermasalahkan itu. Pilihan masyarakat itu mau kemana terserah dia. Ya. Tapi sebagai warga masyarakat Kristen harusnya saling mendukung. Dan kita tidak... Permisi Pak Gihon. Ya, Bu. Mempengaruhi yang di mana kalau bisa diperjelas? Bahwa sekolah-sekolah keagamaan Kristen ini arah tujuannya itu tidak jelas katanya. Nanti kalau masuk ke sekolah negeri ditolak, masuk ke universitas negeri ditolak. Tapi pada kenyataannya tidak demikian. Nah itu sudah disosialisasikan dengan berkembangnya atau tidak? teknologi sekarang, berharap masyarakat itu bisa terbuka untuk melihat itu. Jadi dalam hal ini mungkin di sini banyak yang Kristen di bawah naungan Kemendikbud, itu tidak masalah. Tapi yang kita baru muncul ini belum lama. Sekolah di bawah Dijen Bimas Kristen. Nah tentunya kehadiran sekolah-sekolah di bawah Dijen Bimas Kristen ini kan juga turut mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Dan jangan sampai lalu di antara kita, lalu akhirnya saling ini kan tidak baik juga. Seperti itu. Dan saya juga sampaikan terima kasih kepada panitia, kepada Ibu narasumber juga, yang tentunya memberikan motivasi, dorongan, supaya kita bisa mengelola lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini jauh lebih baik lagi, berbeda dari yang lain, seperti itu.
Baik, itu saja semacam sharing dari saya. Terima kasih Ibu narasumber. Ya, semangat Pak Gihon. Kami dukung dan support karena itu memiliki nilai yang luar biasa dan perjuangan spesial itu Pak. Terima kasih sudah berjuang di situ. Nanti ngobrol-ngobrol lagi cari waktu Pak. Silakan, apakah masih ada yang lain? Kita sudah lewat cukup waktu nih. Kagak apa-apa nih teman-teman Indonesia Timur. Masih ada waktunya Bu. Ya. Oke. Saya share satu, lalu satu kesempatan untuk yang ingin bertanya langsung ya Bu ya. Ya. Nah ini ada dari tadi Pak Joseph ya. Apa slide-nya kelihatan Bu? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih banyak Ibu atas wawasannya yang telah diberikan. Saya sendiri sangat senang ya dengan paparan informasi yang menjunjung tinggi fleksibilitas dalam mengelola sistem pendidikan. Ya, saat ini saya terpikirkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti membuat kerjasama dengan pihak terkait atau menciptakan suasana belajar yang lebih menggugah selera belajar anak ya bagi anak SD. Nah, pertanyaannya apakah ada kasus serupa seperti itu ya? Oke, saya coba jawab ya Pak Joseph ya. Ini memang tantangan kita dan pasti banyak kasus serupa. Bapak tenang aja, Bapak tidak sendiri. Di mana-mana ini pasti banyak gitu loh ya. Kenapa? Tadi kan saya sempat katakan untuk anak ADHD, autism yang mulai level paling rendah sampai level ini sudah banyak bergabung secara inklusi di sekolah-sekolah formal, tidak seperti dulu ya, baru terdeteksi ya. Nah, oleh karena itu kita sekolah-sekolah Kristen khususnya, kenapa? Kita tidak menolak ya. Saya sendiri memberikan peluang kepada mereka yang demikian, tetapi tentunya ada kontrol. Yang level mana berdasarkan tingkat kemampuan SDM kita. Jadi kalau levelnya di mana sampai batas yang sudah sampai kepada terapinya pun bagaimana, siapa dokternya, itu selalu berkontak dengan sekolah dan orang tua memberikan report, itu bagi saya no problem. Kemudian saya juga akan beri tips bahwa saya selalu menilai anak dari titik fokus, itu kita harus uji. Selama dia memiliki titik fokus tertentu, kita bisa ajarin dia loh. Misalnya titik fokusnya ada di mana? Musik, oke. Berarti melalui akses musik itu kita bisa ajarkan materi lain. Ya. Nah, melalui akses apa? Kinestetik. Oke, berarti akses itu kita bisa ajarkan materi lain. Nah, seperti itu saya ajarkan kepada guru-guru dan pimpinan sekolah. Jangan sampai kita seakan-akan sekolah Kristen itu ya, kasihan loh kadang melihat tidak berbenah diri sehingga kita krempontan sendiri, tapi kita harusnya belajar ya tentang bagaimana mendidik dan mengolah proses pembelajaran itu berdasarkan tingkat kesulitan dan tingkat kepintaran anak masing-masing gitu loh. Nah, itu titik di mana kita harus sergap mencari. Nah, itu manajemen kelas ya, manajemen kelas. Semoga ada lain waktu kita bisa bahas tentang manajemen kelas ini ya, Pak Yosef ya. Oke, terima kasih Pak Yosef. Ya, tidak sendiri loh, banyak. Ya, Bu Iva. Terima kasih, Bu Iva. Kita masih punya waktu tanya jawab yang sebenarnya cukup panjang, Bu Iva ya, sampai 15. Iya, sampai 15:40. Silakan Pak Abraham dari Klaten. Mungkin Bapak boleh tanggapi ya. Tadi ada pertanyaan terkait yang lanjutan mungkin ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Ibu. Suara saya terdengar, Ibu? Ya, terdengar, Pak. Silakan. Terima kasih. Banyak sekali masalah yang ingin saya sampaikan. Salah satunya tadi secara kualitas kita tidak jauh dari SMK sekolah yang lain yang notabene dengan basic agama, tetapi dengan menjamurnya sekolah sebelah, ya. Mungkin kita secara kualitas kita bisa diperhitungkan, tetapi untuk kuantitas ini banyak penurunan. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi itu seperti itu. Karena apa? Karena mindset di masyarakat itu memang seperti itu. Sekolah Kristen kayak gini gitu ya. Nah, itu yang terjadi di lapangan, Ibu. Oke. Terus kemudian pertanyaan berikutnya, Ibu, tentang ini tadi yang Ibu sampaikan memang di dalam pengelolaan kelas, di dalam istilahnya pembelajaran berdiferensiasi ataupun budaya-budaya positif yang ada gitu kan. Nah, ini
Yang mau saya sampaikan, ketika kita di dalam lembaga itu sendiri, itu banyak sekali teman-teman yang tidak mau berubah, hanya katakanlah dalam 50 guru gitu ya, hanya 2 atau 3 orang yang mau mengadakan seperti itu. Nah, ini kan menjadi satu hambatan kita. Nah, gitu. Nah, satu contoh misalnya program-program pemerintah sekarang kan, satu contoh sekarang itu kan adanya guru penggerak. Ya, itu intinya sebenarnya ya sama seperti yang Ibu sampaikan tadi, di mana sampai pada pembelajarannya berpusat pada murid dan seterusnya itu. Saya setuju yang disampaikan itu. Tetapi yang terjadi di lapangan itu tidak semuanya punya motivasi yang sama. Nah, ini bagaimana kalau menurut Ibu untuk supaya bisa semuanya itu bisa sejalan gitu. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, sebelumnya saya tanya Pak Abraham, jenengan di mana? Di pengurus yayasan atau di pengelola operasional? Di kurikulumnya di SMK. Oke, masuk dalam operasional ya. Nah, sekarang gini, ini ada satu manajemen juga yang kita tidak boleh lupakan, manajemen banyak aspek ya. Itu marketing ya. Jadi sekalipun kualitasnya oke, sekarang bagaimana nilai marketingnya gitu. Nah, itu yang paling utama juga untuk tanda kutip ya. Kita menjual sekolah kita dengan segala upaya. Jadi kadang saya ngomong ke guru-guru kalian udah keren, udah hebat, jangan lupa tuh status. Nah, contoh kayak gitu, status di medsos itu perlu, itu contoh yang kecil. Belum lagi peninjauan terhadap pengelolaan marketing lainnya yang harus kerjasamanya tentunya dengan pihak yayasan. Ada nilai-nilai marketing yang sifatnya itu lebih eksternal dan itu membutuhkan cost. Nah, itu juga harus yayasan ikut terlibat gitu loh. Kalau tidak, nah disitulah banyak nilai keterpurukan sekolah. Karena manajemen sistem yang satu ini seringkali terabaikan gitu loh. Terkadang manajemen yang dilakukan operasional itu tidak cukup, Pak. Itu harus dibantu oleh pihak yayasan untuk memikirkan manajemen marketing yang lebih luas dan besar. Yang tadi saya katakan tentunya membutuhkan cost tertentu supaya masyarakat bisa aware, bisa sadar, ada sekolah yang ternyata sangat bermanfaat untuk anak-anak mereka gitu loh. Nah, kemudian pertanyaan Bapak tentang guru ya. Nah, itu juga pengelolaan di manajemen ya, manajemen HRD-nya, mutu, SDM-nya bagaimana? Sistem yang guru yang tidak mau aktif itu adakah penilaian kinerja dan instrumennya terhadap yang mau ikut kereta atau tidak mau ikut kereta, atau kita tinggalkan di peron saja gitu loh. Dan dia harus keluar dari kereta itu. Nah, ini sampai harus manajemen demi kemajuan sekolah. Nah, ini memang pihak yayasan harus bisa menentukan, tapi harus memiliki dan membuat dulu instrumen-instrumennya supaya bisa melaksanakan hal-hal yang diperlukan untuk hal yang perlu kita cut off ya, atau yang kita pertahankan setelah kita melakukan nilai-nilai pembaharuan sumber daya, tetapi tidak terjadi, sudah harus ada yang di cut off. Nah, itu harus ada kebijakan lanjutan daripada yayasan. Mungkin demikian dulu Pak Abraham ya. Silakan yang lainnya, Miss Rutsri. Iya, terjawab ya Pak ya. Terima kasih Bu Iva, Pak Abraham. Kita lanjut pertanyaan yang berikut. Di sini dari Pak Simon Petrus. Pak Simon Petrus bertanya, sekolah kami adalah non-profit ya, serta mempunyai visi dan pandangan untuk memberikan pendidikan Kristen berkualitas untuk daerah di sekitar. Nah, di satu sisi ingin melakukan level up, namun kesulitan karena kualitas itu naik, tentu SPP yang ditagihkan juga akan meningkat ya Ibu ya. Jadi apa Ibu ada pandangan tentang bagaimana melakukan level up ini? Oke, ya. Nah, Pak Simon, ini pertanyaan yang Bapak sampaikan ini sebetulnya luar biasa ya. Disitulah perjuangan saya selama ini untuk upgrading. Jadi ini tidak mengorbankan visi misi justru Pak. Justru Bapak harus melakukan upgrading, menekankan kembali. Ya, menekankan kembali tentang visi misi. Jadi bukan mengorbankan. Ketika Bapak melakukan upgrading, itu bukan mengorbankan, tapi justru menekankan, menguraikan. Nah, itu yang saya katakan melakukan implementasi terhadap visi misi.
Pernah saya sampaikan dalam webinar sebelumnya, begitu banyak sekolah-sekolah yang hanya memampang visi misi, tapi tidak ada proses implementasi atas indikator. Nah, itu harus dilakukan. Jadi dalam proses manajemen, untuk setiap tindakan tidak langsung ke program, gitu loh. Harus ada dasar filosofi untuk indikator besar. Turun barulah ke program. Programnya itu masih ada pecahan turunan indikator lainnya, supaya tiap unit jenjang itu bisa melakukan program-program unit jenjang. Itu pun masih turun lagi dalam indikator tahunannya, sehingga muncullah roadmap tahunan untuk program bisa berjalan. Nah, itu yang harus dilakukan dalam proses upgrading. Pertanyaan Bapak yang kedua, tentang bagaimana ketika terjadi upgrading, nah bagaimana dengan nilai SPP? Nah, tentunya meningkat dan naik gitu loh. Apakah terjadi sebuah penolakan ya? Dari pihak orang tua bisa ya. Nah, disitulah nilai marketing juga naik lagi gitu loh. Bagaimana upaya kita supaya bisa membuat orang tua itu paham. Jadi bukan cuma ngomong-ngomong, naikkan mutu level kualitas, orang tua paham, ada kualitas, ada bayar. Gitu, ada harga istilahnya ya. Ada barang bagus, ada harga. Sehingga orang tua bisa dengan rela. Masih ada orang tua yang marah? Bisa, tapi itu kita tenangkan dengan penggembalaan, saya katakan tadi kan. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Kemudian kalau misalnya ingin menarik income tambahan, bisa. Apakah masih ada permen yang mengatur tentang sekolah yang dapat atau yayasan yang dapat mengelola badan usaha? Masih ada dan berlaku ya. Walaupun saya sempat mendengar kemungkinan besar itu akan dicabut ya. Tapi untuk saat ini bila masih memerlukan daya upaya, pihak yayasan bisa melakukan resource income atau fundraising lainnya dalam bentuk kolaborasi bersama gereja mungkin, atau komite orang tua, paguyuban orang tua, itu bisa gitu loh. Jadi masih banyak jalan keluar lainnya di dalam menata sistem yang ada gitu loh. Oke, Pak Simon, mungkin demikian dulu. Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan 2 pertanyaan terakhir. Kalau memang Bapak Ibu mau bertanya secara langsung, boleh raise hand dulu ya Bapak Ibu. Sambil saya membacakan dari Ibu, di sini dari Ibu banyak, jadi saya bingung. Ibu Meliana dulu ya. Ya, Ibu Meliana Evita, Ibu apabila sekolah reguler sudah mulai menerima anak-anak berkebutuhan khusus, apakah sekolah Kristen inklusi masih tetap relevan? Jika iya, hal apa yang paling penting untuk dipersiapkan terkait dengan pembangunan sekolah? Ya, sekolah inklusi bukannya tidak relevan, Bu. Itu kayaknya saya tidak tahu sampai puluhan tahun keberapa nanti ya, karena sudah semakin banyak gitu loh. Jadi akhirnya tidak lagi status, itu loh maksud saya. Tidak lagi berstatus sekolah inklusi. Tanpa saudara membuat sekolah saudara berstatus inklusi, sudah kok melakukan. Sekolah-sekolah saya nggak ada tuh terpampang sekolah inklusi didaftarkan ke Kemendikbud. Tidak perlu lagi. Sudah otomatis, tadi saya katakan demikian banyaknya anak yang terjadi demikian, maka kita sebagai sekolah Kristen juga membuka pintu, silakan. Selama dalam taraf kita bisa memantau ada di level yang mana. Level ringan, anak ADHD. Kenapa? Anak makin cerdas sekarang. Nggak bisa dikurung dalam pengertian kita harus duduk manis seperti apa, kayak kita zaman dulu kali ya. Ada anak yang bisa duduk manis, ada anak yang menjawab hebat, tapi dia harus keliling kelas. Nah, tinggal bagaimana manajemen kelasnya, ya kan? Kalau seperti manajemen kelas saya tadi ada anak yang tidur, ada anak yang membuat worksheet-nya, membuat LKS-nya, tidak apa-apa. Selama tuntutan LKS anak yang tidur itu bangun dan mengerjakan gitu loh. Nah, hal-hal ini. Jadi pandangan apa dalam mengelola manajemen kelas itu penting gitu loh. Itu penting. Jadi tidak ada lagi status sekarang ya. Sekarang juga pemerintah sudah mengabaikan status itu kok karena sudah terlalu banyak anak-anak yang sangat berkebutuhan khusus sudah tersebar. Kecuali yang spesial banget khusus ya dalam level tertentu. Itu yang memang tidak sanggup untuk masuk dalam kelas formal. Nah, itu kan tadi saya bilang kan perlu dideteksi dengan dokter yang lebih paham. Oke? Ya, baik Bu Iva.
Ini ada beberapa pertanyaan yang sama, jadi saya wakilkan dari Ibu Rohani Burain ya. Ini tentang guru. Silakan. Bagaimana caranya mengajak guru menambah wawasan dan menambah kompetensi agar lebih siap melayani siswa? Karena sebagai guru, kadang mereka berasal dari latar belakang bukan pendidikan dan lain sebagainya, Bu. Ya, guru-guru saya justru banyak yang bukan dari pendidikan. Kenapa? Karena saya banyak menekankan kompetensi spesifik subjek ya. Nah, itu tergantung bagaimana kita manage kurikulum kita. Ya. Jadi kompetensi subjek itu saya butuh beberapa guru yang justru bukan dari keguruan. Nah, di situ pun saya tetap harus melatih mereka dalam nilai-nilai keguruan dan sistem pedagogis yang harus mereka lakukan. Tetapi terkadang saya menjumpai justru mereka lebih cerdas di dalam manajemen kelas. Ya, dan dengan demikian mereka akan perlahan mempelajari pedagogis itu untuk menyesuaikan dengan sistem dan manajemen kelas yang ada, ya. Jadi hal-hal seperti itu, ya. Jadi itu kan skill, ya. Skill. Selama guru kita dekati dalam penggembalaan, saya percaya itu bisa kok, gitu loh. Jadi bagaimana melatih mereka? Tentunya intens dalam melakukan in-house training, ya kan? Intens di dalam kolaborasi guru, itu penting. Kemudian intens juga di dalam briefing, jangan lupa. Jadi ketika kita bersama-sama pagi, doa bersama, di situ ada briefing, kemudian ada kolaborasi guru di tengah-tengah jam mungkin, ya antar guru-guru mapel, science, guru science kalau sudah yang ini nih ya, kalau sudah SMP kan ada earth science ya, ada macam-macam science ya. Kemudian closingnya briefing. Jadi semua pola itu kalau kita terapkan secara konsisten, maka terjadilah pembinaan guru yang tepat. Ya kan? Tempatkan juga ada BK atau hamba Tuhan khusus yang bisa memantau mereka di dalam tingkat spiritual mereka. Ya, mungkin itu saja dulu, Bu. Ya, baik Bu Iva, kita langsung kepada yang mau bertanya. Sudah raise hand, di sini ada Ibu Elisha dari Tunas Kasih. Silakan Bu Elisha, mikrofonnya bisa di-on. Iya, salam kenal Ibu Iva, saya dari Tunas Kasih Tarakan. Berdasarkan pemaparan Ibu tadi yang berkaitan dengan kita harus tahu apa keunggulan sekolah kita sendiri dan juga keunikannya. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita bisa tahu keunggulan kita yang bisa kita pertahankan dan kita kembangkan seperti itu, Bu. Nah, itu pertanyaan saya. Makasih, Bu. Oke, Ibu di mana? Tarakan? Iya, benar, Tarakan, Bu, di Tarakan, Kalimantan Utara. Iya, tuh Tarakan. Saya hampir mau ke sana. Semoga bisa segera ke sana. Kepengen lihat daerahnya. Baik, itu katanya daerah yang indah. Nah, Ibu sendiri paham daerahnya seperti apa kurang lebih. Nah, disitulah Ibu mulai merenung, ya. Mulai begini, Tuhan tuh menciptakan kita sebagai desainer yang segambar serupa dengan Dia loh, gitu loh. Jadi ketika kita juga berada di mana titik Tuhan percayakan, ya, baik mengelola sekolah sebagai yayasan, mengelola sekolah sebagai kepala sekolah, mengelola kelas sebagai guru, itu juga kita harus merenung, ini kita mau bikin apa ya kelas kita ini, gitu loh. Saya ketika tiap tahun ajaran baru, Ibu, ya, di dalam mempersiapkan tahun ajaran baru itu semua guru kelas itu masuk bersama dengan asisten-asistennya, renungkan, bikin tema apa dalam ini, kelasmu mau didesain seperti apa. Nah, itu untuk pembelajaran manajemen kelas. Jadi seperti itu, gitu loh. Nah, kemudian lihat, kamu pelajari, nanti kamu akan dapat anak-anak sekian karena kamu nanti akan mengajar kelas 4 misalnya. Ya kan kita sudah aturkan ya, dia nanti kelas berapa si guru ini kan ya. Nah, selidiki dan pelajari orang tua yang kelas 4 ini kayak apa tipenya gitu loh. Nah, ini kayak gitu, kayak analisis. Jadi kita analisis untuk membangun desain kita. Nah, sementara Ibu sendiri ada di Kota Tarakan itu dalam kapasitas apa? Ya kan, tadi saya katakan ada guru, kapasitas guru dia akan memikirkan manajemen kelas. Kemudian guru itu juga dalam kapasitas manajemen kelas, dia juga selain kelas dan orang tua yang ada, dia bisa memikirkan demografi, ya, geografi, tata kotanya. Oh, saya nanti akan field trip di mana? Kenapa? Ada tema pembelajaran saya yang berbicara tentang ini. Nah, sementara di Tarakan ini memiliki misalnya sumber mata air, wah, 2 rasa misalnya loh ya, satunya tawar, satunya
apa kayak gitu ya, manis, saya nggak tahu deh. Nah, itu diselidiki mereka oleh kelas ini berdasarkan tinjauan kontekstualnya. Nah, itu keunikan. Wah, kemudian itu mulai ibu marketingkan ya, sebarkan kepada orang tua siswa bahwa ternyata anak kelas 4 SD sudah menyelidiki tentang pH air ini. Nah, itulah ciri khas keunggulan spesifiknya gitu loh. Itu maksud saya. Jadi tidak perlu mau sampai belajar yang di luar negeri saja gitu loh. Oke, itu wawasan ya. Misalnya terjadi aurora ada di mana? Ya di kutub utara apa kutub selatan. Oke, itu bisa dipelajari. Tapi seringkali sekolah lupa tentang keunggulan kualitas tingkat lokalnya. Nah, itu sebetulnya jadi marketing yang hebat. Dan itu biasanya dilirik oleh pemerintah, Ibu. Sehingga sekolah-sekolah kita itu jadi mitra kementerian, mitra dinas kota setempat. Bahkan pengalaman saya itu kadang wali kota itu suka sekali datang ke kita. Kenapa? Itu lain pembelajarannya, kualitasnya tinggi gitu loh. Nah, misalnya kayak gitu. Kenapa? Karena terjadi proses inquiry dalam proses pembelajaran itu untuk menyelami dan memahami nilai-nilai kontekstual yang ada, komoditinya lah, ya kan, tekstur geografinya lah. Nah, seperti itu. Ada yang di Palu mungkin. Kalau bayangkan ya, anak SD bisa mengukur daya tektonik yang ada di area Palu kota ini, Palu Utara misalnya di Sulawesi Tengah, Palu Barat misalnya. Wah, daya tektoniknya berbeda. Apakah hebat itu gitu loh. Nah, itu tapi juga di marketing kan, jangan lupa, karena kita lagi belajar manajemen di sini gitu loh ya. Jadi saya selalu ingatkan jangan lupa di marketing kan, maka muncullah keunggulan ciri khas sekolah kita gitu loh. Jadi tidak hanya sekedar ngekor-ngekor, mau field trip kemana ya, ke pemadam kebakaran yuk, ya ampun, bener nggak? Sering kan sekolah-sekolah gitu doang kan, pemadam kebakaran lagi ya kan, emang nggak ada tempat lain. Nah, ya kan, saya pernah bimbing sekolah yang di Pangkal Pinang, itu timah, anak-anak itu pergi ke tempat penggalian timah, tentunya kita jaga keamanan semuanya ya. Nah, kenapa? Kok banyak penggalian lubang yang ditinggalkan? Mereka analisa, oh ternyata telah terjadi penutupan penambangan timah pada tahun ini oleh presiden ini dan kenapa? Wah, itu ditelusuri. Anak-anak foto di timah, kemudian selidiki ternyata banyak rumah-rumah di bawahnya tidak ada tes unsur timah. Maka ketika terjadi petir ke rumah kebakaran. Nah, itu oleh anak-anak SD loh, jalan sama SMP. Kayak gitu loh, Bu ya. Jadi kita munculkan nilai lokal. Kalau dulu Kemendikbud kan sempat menggunakan kearifan lokal, betul tidak? Kalau saya lebih kepada unsur di mana kita membuat sekolah-sekolah kita yang memiliki ciri khas untuk keunggulan. Nah, salah satunya adalah melalui sudut marketing. Dan kedua, manajemen secara keseluruhan tentunya ya. Baik Ibu mungkin di posisi mana, bisa lakukan itu. Posisi sebagai Kepsek, guru, bahkan terlebih yayasan ya. Nah, saya rindu juga banyak yayasan bisa terbuka matanya untuk membantu perjuangan pengelola pendidikan ini. Cukup mungkin, Bu, ya? Terima kasih banyak, Bu Iva. Ya, terima kasih Bu Iva, Bu Alicia. Kita pertanyaan terakhir ya, Bu ya. Tidak ada yang raise hand, saya ambil dari chat ya. Di sini dari Ibu Surjati. Nah, Ibu Surjati sekolahnya di pusat kota nih, Bu. Namun karena perekonomian ortu minim, banyak yang tidak mampu menunaikan kewajiban keuangan. Wah, ini kayaknya masalah semua sekolah ya, Bu ya. Nah, sementara untuk menaikkan jumlah siswa membutuhkan dana, baik untuk kegiatan ataupun marketing. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Iya, ini memang masalah yang Ibu Suryati ini benar-benar harus jadi sebuah perubahan yang langkah yang harus diambil oleh pihak yayasan ya. Saya pernah mengusulkan satu yayasan ya, untuk saya bilang ini tidak boleh dipaksa lagi untuk menyelenggarakan pendidikan dasar menengah. Tolong diganti saja untuk pusat pelatihan guru. Ketimbang tambah hari ya, tambah amblas, tambah kolaps ya. Sudah tambah kolaps, akhirnya kan sayang. Kenapa? Karena akhirnya banyak guru akhirnya di PHK kan, ya kan? Tapi bila mana itu berubah fungsi, maka beberapa guru masih bisa kita pakai atau diberdayakan. Nah, itu pernah saya usulkan di salah satu yayasan.
Jadi ini memang harus dilakukan analisa untuk supaya bisa tahu tingkat-tingkat ke apa ya, nyemplung, aduh tingkat apa ya, dan tingkat peluang gitu loh. Peluangnya sampai sejauh mana, berapa prosentasinya, itu memang harus dihitung ya. Jadi kalau sudah kolaps, nah biaya terhadap beban kos yang ada sudah mengalami subsidi berapa tahun, nah itu kan sudah tidak sehat gitu ya. Kebanyakan sekolah Kristen yang mungkin masih disubsidi oleh gerejanya, itu sebetulnya harus berpikir ulang, ada di posisi mana. Nah, sebetulnya bisa beralih fungsi selain yang tadi itu usul saya terhadap satu yayasan udah belasan tahun yang lalu sih. Itu di daerah kota Jakarta sebetulnya. Nah, tapi kalau yang sekarang ada ide saya yang lain gitu loh. Dengan yang tadi Bapak Ibu sempat lihat nggak? Kenapa tidak melakukan proses hybrid? Ya kan? Itu menjadi pusat pembelajaran online. Waduh, kalau ada di kota besar Jakarta jadikan pusat pembelajaran online nasional. Nah, itu usul. Itu bisa kok dilakukan. Desainnya itu mudah ya. Jadi kalau yayasan misalnya berminat seperti itu, silakan untuk melakukan desain yang baru demi supaya sekolah ini bisa tetap eksis ya dan menjadi berkat. Jadi jangan sampai kita hanya melempem ya, terus maju. Ada tantangan gitu loh ya. Sayang sekali banyak sekolah-sekolah Bapak Ibu ya, ada sekolah yang dengan bangganya kepala daerahnya itu mengumumkan sudah menjadikan negeri beberapa sekolah swasta. Dan Bapak Ibu tahu nggak, miris saya dengar karena sekolah swasta Kristen yang dijadikan negeri. Aduh, ngenes. Ya. Jadi kenapa tidak, kalau sudah tidak mampu dan yayasan mungkin tidak memiliki ide, ya mungkin bisa merger dengan yang lain sehingga aktivitasnya bisa tetap terjaga, bisa menjadi daerah satelitnya dari sekolah tertentu gitu loh, atau menjual tukar guling dan pindah ke daerah yang lebih berpeluang ya, seperti tadi terjadi demographic winter, sudah tidak ada peluang untuk usia dini lagi yang akan bersekolah di sana, usia anak sekolah maksudnya tidak ada lagi. Jadi buat apa diperjuangkan atau diubah manajemen totalnya seperti usul saya tadi yang sebelumnya. Oke, mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Bu Iva, dan ini pertanyaan terakhir, jadi kita sudah akan menutupnya. Ibu Iva boleh menyampaikan kata-kata penguatan ya untuk Bapak Ibu petinggi-petinggi di sini dan juga Bapak Ibu yang di lapangan, supaya bisa ada semangat baru nih Bu. Silakan Bu. Kata penguatan apa nih ya? Bagi saya mah tetap bersandar kepada Tuhan ya. Kerjakan bagian kita dan biarkan berkat itu adalah menjadi bagian Allah. Asalkan kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh ya, dengan penuh hati ya tentunya, tapi juga dengan penuh inisiasi dari kita yang bersandar pada hikmat Allah. Dan ada bagian Allah untuk memberkati kita. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu dalam partisipasi membahas bersama manajemen bagian awal ini tentang konteks. Terima kasih Miss Rutri. Baik, terima kasih Bu Iva sudah memberikan penguatan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh aktifkan kamera sambil saya menjelaskan, akan di screenshot oleh rekan-rekan. Jadi boleh diaktifkan kamera sambil saya menjelaskan bahwa kami akan mengirimkan materi narasumber dan rekaman juga untuk peserta yang telah mengisi daftar hadir. Jadi dikirim melalui email, bukan dari grup WA kita. Jadi karena kita menghargai yang hadir hari ini. Seperti itu, jadi materi dari Ibu Iva akan dikirimkan. Ya, itu yang pertama. Jadi mohon Bapak Ibu di chatnya sudah saya sampaikan link untuk daftar hadir dan evaluasi. Seperti itu. Ya, sambil kami mau menyampaikan sebuah pengumuman sebelum kita doa penutup. Kita masih ada pengumumannya sekitar 3 menit ya. Ya, sambil saya juga screenshot kehadiran Bapak Ibu, jadi boleh kameranya diaktifkan. Ya, silakan video lomba. Ya, sambil menunggu saya share flyernya dulu.
Jadi MPK akan ada lomba ya Bapak Ibu ya. Ini lombanya. Nah ini lombanya Bapak Ibu vokal group. Nah kita ada lomba untuk tingkat SD, level SD, SMP, dan SMA atau SMK. Nah di bawah proyek Aku Anak Terang, lomba ini ditutup pendaftarannya tanggal 22 Maret. Nah sekarang sudah banyak yang mendaftar, kita technical meeting pertama besok, untuk yang sudah mendaftar sampai hari ini. Nah selanjutnya yang mendaftar setelah technical meeting pertama itu akan mengikuti technical meeting kedua. Nah Bapak Ibu biaya kontribusi 150 orang, jadi per jenjang Bapak Ibu bisa utus satu kelompok, seperti itu. Nah lalu memang ada pertanyaan apakah dari gereja atau PPA sejenisnya bisa, jadi ya bisa, tapi sesuai jenjangnya ya Bapak Ibu ya, SD berarti SD, SMP dan SMP, lalu SMA atau SMK, seperti itu. Nah informasi selanjutnya kami akan sebarkan juga informasi ini, jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya beberapa sekolah boleh diinfokan untuk anak-anak yang mau ikut, lalu satu guru, satu PIC-nya yang nanti mengisi Google Form, seperti itu. Pengumuman dari kami. Mungkin saya tambahkan Miss Rutsri, Bapak Ibu, tentang kami juga memiliki program untuk pelatihan khusus dan spesial bagi para pimpinan sekolah Kristen yang akan bekerja sama dengan STTB di Bandung. Jadi dalam bulan Juni ini secara onsite. Jadi Bapak Ibu yang berkenan ingin belajar dengan nilai kontribusi 5 juta per orang, ya, untuk berada di Kota Bandung selama 3 hari mengikuti proses pelatihan daripada sistem manajemen sekolah. Nah, nanti saya juga hadir. Nah, kenapa ini berbayar? Karena memang kalau belajar manajemen cukup mahal, ya kan? Dan juga ini harus juga menjadi sebuah peminatan yang untuk mau maju dan belajar. Ya, silakan, masih ada waktu. Mungkin ada yang berkenan ingin ikut, boleh nabung dulu nih berapa bulan nih. Silakan Bapak Ibu untuk bisa aktif terlibat ya. Ya, kita lihat videonya. Shalom. Salam dalam kasih Kristus. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Panitia Lomba Vokal Group MPK 2023 mengucapkan terima kasih untuk antusiasme dari semua sekolah yang ingin ikut serta dalam acara ini. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan pengumuman bahwa setelah mempertimbangkan adanya kebutuhan durasi waktu yang diperlukan bagi setiap sekolah dan kelompok vokal group dalam mempersiapkannya, yaitu memilih anggota penyanyi dan pemusik, memilih lagu bebas rohani, membuat aransemen vokal dan musik, serta berlatih bersama antara pemusik dan penyanyi, juga mempersiapkan rekaman video secara teknis. Maka panitia memutuskan untuk memperpanjang waktu pendaftaran registrasi lomba dari tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023. Memperpanjang waktu pengumpulan video babak penyisihan dari tanggal 25 Maret 2023 menjadi tanggal 25 April 2023. Untuk lebih jelasnya, silakan membacanya dalam ketentuan lomba yang sudah diperbaharui. Demikianlah pengumuman dari Panitia Lomba Vokal Group MPK 2023. Tetap semangat mempersiapkan pujian yang terbaik bagi Tuhan.